Di sudut gelap Yatsrib, sebelum cahaya Islam menyentuhnya, hiduplah seorang lelaki yang bahkan bayangannya pun dihindari. Julaibib, sosok kecil dengan wajah yang dianggap buruk dan nasab yang tidak diketahui, dicemooh oleh manusia, tetapi justru dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seseorang yang tak memiliki apa-apa di mata dunia bisa mengguncang hati Nabi dan mencatatkan namanya di antara para syuhada? Dari kemiskinan yang memilukan hingga keberanian yang menakjubkan, kisahnya menyimpan rahasia yang akan mengubah cara kita memandang kehormatan, cinta, dan pengorbanan. Sebuah rahasia yang disembunyikan dalam debu Madinah menanti untuk diungkap. Di tengah masyarakat Yatsrib, sebelum diubah namanya menjadi Madinah oleh Rasulullah SAW, hiduplah seorang lelaki bernama Julaibib. Nama Julaibib bukanlah nama yang lazim di kalangan bangsa Arab. Ia lebih merupakan panggilan yang mencerminkan fisiknya yang kecil, pendek, dan kurang menarik. Tidak ada catatan yang jelas mengenai asal-usulnya, baik ayah maupun ibunya. Ia hadir di dunia ini tanpa garis keturunan yang diketahui, sebuah kondisi yang dianggap sebagai aib besar dalam budaya masyarakat Arab saat itu. Bagi mereka, nasab dan suku adalah identitas yang menentukan status sosial seseorang. Tanpa itu, Julaibib dianggap tak lebih dari bayang-bayang yang berjalan di antara manusia. Fisiknya pun tidak membantu nasibnya. Wajahnya dianggap buruk menurut standar masyarakat waktu itu. Kulitnya gelap, tubuhnya kecil dan bungkuk, serta pakaiannya lusuh akibat kemiskinan yang menderanya. Ia tidak memiliki rumah untuk berteduh, tidur di atas pasir atau kerikil dengan tangan sebagai bantal, dan minum dari sumur umum dengan kedua tangannya. Kehidupan Julaibib adalah gambaran nyata dari kesederhanaan yang ekstrem, bahkan mendekati penderitaan. Orang-orang di sekitarnya seringkali mengabaikannya, bahkan ada yang menghindarinya karena penampilannya yang tidak sedap dipandang. Pemimpin Bani Aslam, Abu Barzah, pernah berseru dengan nada penuh kebencian, "Jangan biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika ia berani, aku akan memperlakukannya dengan cara yang mengerikan." Namun, di tengah kegelapan hidupnya, Julaibib memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah hijrah dari Mekah, cahaya Islam mulai menyelinap ke dalam kehidupan Julaibib. Ia termasuk di antara orang-orang yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Mengenal." Ayat ini menjadi cermin bagi kehidupan Julaibib. Meskipun ia tidak memiliki nasab yang jelas atau status sosial yang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatnya dari sudut pandang manusia. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalnya. Julaibib, dengan segala keterbatasannya, memilih untuk mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia sering terlihat di Masjid Nabawi, tinggal di Sufah, serambi masjid, tempat para fakir miskin dan pendatang berteduh. Di sana, ia mendengarkan ajaran Rasulullah, menghafal Al-Quran, dan menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam tidak pernah memandang rendah Julaibib. Berbeda dengan masyarakat yang mengucilkannya, Rasulullah justru menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepadanya. Suatu hari, ketika Julaibib tengah berbaring di Sufah, Rasulullah mendekatinya dengan lembut. Dengan suara yang penuh kehangatan, beliau bertanya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib tersenyum kecil, sebuah senyuman yang tulus dan bersih, lalu menjawab, "Siapakah yang mau menikahkan putrinya denganku, ya Rasulullah?" Dalam nada sederhana itu, tidak ada keluhan atau penyesalan. Julaibib menerima takdirnya dengan lapang dada, sebuah sikap yang mencerminkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Rasulullah itu bukan sekadar basa-basi. Ia adalah cerminan dari kepedulian beliau terhadap umatnya, termasuk mereka yang terpinggirkan seperti Julaibib. Rasulullah tahu bahwa menikah adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 32, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Rasulullah ingin memastikan bahwa Julaibib meskipun miskin dan tidak memiliki apa-apa di mata dunia, tetap mendapatkan haknya untuk hidup bahagia sesuai syariat. Namun, Julaibib sadar bahwa kondisinya membuatnya sulit diterima oleh masyarakat yang masih terpaku pada standar duniawi seperti kekayaan, ketampanan, dan nasab. Tetapi Rasulullah tidak menyerah. Beliau tersenyum mendengar jawaban Julaibib dan dalam hati beliau mungkin telah ada rencana besar untuk mengubah nasib sahabatnya yang sederhana ini. Hari berikutnya Rasulullah kembali menemui Julaibib dan mengulangi pertanyaannya. Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Jawaban Julaibib tetap sama, penuh kerendahan hati dan tanpa keluh kesah. Begitu pula pada hari ketiga. 3 kali Rasulullah bertanya, dan 3 kali Julaibib menjawab dengan senyuman yang sama. Namun pada pertemuan ketiga ini, Rasulullah tidak hanya bertanya. Beliau menggenggam tangan Julaibib dengan penuh kasih sayang dan berkata, ikutlah. Julaibib tanpa ragu mengikuti langkah Rasulullah, tanpa tahu bahwa langkah itu akan membawanya pada perubahan besar dalam hidupnya. Kisah awal Julaibib adalah cerminan dari bagaimana Islam mengangkat derajat seseorang, bukan berdasarkan apa yang tampak di luar, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati. Ia adalah bukti hidup bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah diri kepadanya. Dalam kesederhanaan dan penderitaannya, Julaibib menemukan cahaya Islam yang membimbingnya menuju kehidupan yang lebih mulia. Meskipun dunia belum melihat keistimewaannya, Rasulullah dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya menjadi penutup bab pertama kehidupan Julaibib yang penuh liku, membukakan jalan bagi babak baru yang akan menggetarkan hati umat Islam hingga akhir zaman. Langkah Julaibib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ketiga itu membawanya ke sebuah rumah di Madinah. Rumah itu milik seorang pemimpin dari kalangan Ansyar, kaum yang menyambut Rasulullah dengan tangan terbuka. Saat hijrah, pemilik rumah ini dikenal memiliki seorang putri yang cantik, salehah, dan berakhlak mulia. Ketika Rasulullah tiba di depan pintu, tuan rumah menyambutnya dengan penuh hormat dan kegembiraan. Kehadiran Rasulullah di rumah seseorang adalah kehormatan yang tak ternilai, dan pemimpin Ansyar ini segera mempersilakan beliau masuk. Dengan nada yang tenang namun penuh wibawa, Rasulullah berkata kepada tuan rumah, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Mendengar ucapan itu, wajah sang ayah berseri-seri. Ia mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang akan meminang putrinya. Betapa indah dan berkahnya, jawabnya dengan penuh sukacita. Ya Rasulullah, ini akan menjadi cahaya yang menerangi rumah kami. Dalam budaya Arab saat itu, menjalin hubungan pernikahan dengan Rasulullah adalah impian setiap keluarga, sebuah kehormatan yang akan mengangkat derajat mereka di mata masyarakat. Namun, Rasulullah melanjutkan perkataannya dengan kalimat yang mengubah ekspresi tuan rumah seketika. Tetapi bukan untukku, kata beliau, aku meminang putri kalian untuk Julaibib. Kata Julaibib terucap dari mulut Rasulullah dengan jelas, dan seketika suasana menjadi hening. Tuan rumah terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Julaibib, laki miskin, buruk rupa, dan tanpa nasab, yang sering diabaikan oleh masyarakat. Bagaimana mungkin Rasulullah memilihnya sebagai calon suami untuk putrinya yang cantik dan terhormat? Dengan hati-hati sang ayah menjawab, "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini." Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah diterima oleh istrinya, yang juga memiliki pandangan duniawi seperti kebanyakan orang pada masa itu. Ketika ia menyampaikan pinangan Rasulullah kepada istrinya, reaksi yang muncul persis seperti yang ia duga. Dengan Julaibib, seru sang istri dengan nada penuh keheranan dan penolakan. Bagaimana bisa? Julaibib yang jelek, hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. Demi Allah, tidak. Putri kita tidak akan pernah menikah dengannya. Perdebatan sengit pun terjadi antara suami dan istri. Sang ayah yang merasa dilema antara ketaatan kepada Rasulullah dan tekanan dari istrinya, mencoba menjelaskan bahwa ini adalah permintaan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sang istri tetap bersikeras menolak. Bagi mereka, Julaibib adalah sosok yang tidak layak berdiri sejajar dengan keluarga mereka yang terhormat. Diskusi itu berlangsung dengan nada yang semakin tinggi hingga akhirnya terdengar oleh putri mereka yang berada di balik tirai.
Dengan anggun dan penuh ketenangan, sang putri keluar dari kamarnya dan bertanya, siapa yang meminta? Ayah dan ibunya menjelaskan dengan jujur bahwa Rasulullah telah datang untuk meminangnya, tetapi bukan untuk diri beliau sendiri, melainkan untuk Julaibib. Mendengar itu, sang putri tidak menunjukkan kekecewaan atau kemarahan. Sebaliknya, ia berkata dengan tegas dan penuh keyakinan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Karena Rasulullah yang meminta, maka itu tidak akan membawa kehancuran atau kerugian bagiku. Kemudian ia melantunkan ayat Al-Quran yang menjadi landasan sikapnya. Dari surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ucapan sang putri itu seperti petir di siang bolong bagi kedua orang tuanya. Mereka terdiam, tersentak oleh keimanan dan ketaatan anak mereka. Pada Rasulullah SAW, gadis saleha ini tidak melihat Julaibib dari sudut pandang duniawi seperti orang tuanya. Ia tidak peduli pada kekurangan fisik, kemiskinan, atau ketidakjelasan nasab Julaibib. Baginya perintah Rasulullah adalah perintah yang harus ditaati, karena di balik itu pasti ada kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya mencerminkan keimanan sejati yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Sang ayah yang awalnya ragu, akhirnya luluh. Ia kembali menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Rasulullah tersenyum lalu berdoa untuk sang gadis. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Doa itu adalah bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, termasuk kepada wanita yang dengan ikhlas menerima keputusan beliau. Pernikahan pun dilangsungkan dengan sederhana, namun penuh keberkahan. Julaibib, yang selama ini dianggap tidak berarti oleh masyarakat, kini menjadi suami dari seorang wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga indah jiwanya. Kebersamaan mereka menjadi simbol bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari apa yang tampak di mata manusia, tetapi dari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan dalam surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa nilai sejati manusia terletak pada potensi batiniahnya, bukan sekadar penampilan luar. Julaibib, dengan segala kekurangannya, adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan kepada siapa saja yang dikehendakinya, selama orang itu memilih jalan takwa. Sementara itu, sang istri menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah bentuk cinta kepada Allah. Sebuah pelajaran berharga yang akan terus dikenang dalam sejarah Islam. Namun, kebahagiaan duniawi Julaibib dan istrinya tidak berlangsung lama. Tak lama setelah pernikahan mereka, panggilan jihad menggema di Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap menghadapi musuh yang mengancam keberlangsungan Islam. Julaibib, yang kini memiliki calon kehidupan baru bersama istrinya, dihadapkan pada pilihan sulit, menikmati kehangatan keluarga yang baru ia rasakan, atau menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya untuk berjuang di jalannya. Keputusan yang ia ambil selanjutnya akan menjadi puncak dari kisah hidupnya, sebuah babak yang akan mengukir namanya di hati Rasulullah dan para malaikat di langit. Pernikahan Julaibib dengan wanita dari kalangan Ansyar saja sudah membuka lembaran-lembaran baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan dan pengucilan, kini ia memiliki seseorang yang menerimanya apa adanya, berkat perantaraan Rasulullah SAW. Namun, kebahagiaan itu tidak sempat berakar dalam-dalam. Di tengah suasana Madinah yang masih dipenuhi semangat membangun komunitas Islam, datanglah panggilan yang menggetarkan hati setiap mukmin. Panggilan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan bahwa musuh Islam, kemungkinan besar kaum Quraisy atau sekutu mereka, telah bersiap untuk menyerang. Perintah untuk berjihad ini bukanlah hal baru bagi umat Islam di Madinah. Sejak hijrah,
Mereka telah menghadapi berbagai peperangan seperti Perang Badar dan Uhud untuk mempertahankan agama Allah dari ancaman musuh. Kali ini, Julaibib mendengar seruan itu dengan hati yang bergetar. Ia tahu bahwa jihad adalah panggilan mulia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menjadi pendorong bagi Julaibib. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai lelaki miskin tanpa nasab. Dalam pandangan Islam, ia adalah hamba Allah yang memiliki kesempatan untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi meraih surga. Tanpa ragu, Julaibib memilih untuk ikut serta dalam peperangan itu, meninggalkan kehangatan rumah tangga yang baru ia rasakan. Istrinya, wanita salehah yang menerimanya dengan ikhlas, melepas kepergiannya dengan doa dan air mata, memahami bahwa suaminya pergi untuk menunaikan panggilan yang lebih tinggi di medan perang. Julaibib menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun tubuhnya kecil dan lemah dibandingkan prajurit lain, semangatnya membara. Ia bertempur di garis depan menghadapi musuh dengan pedang dan keimanan sebagai senjata utamanya. Dalam riwayat yang sampai kepada kita, Julaibib berhasil membunuh 7 orang musuh sebelum akhirnya ia gugur sebagai syahid. Tubuhnya penuh luka namun wajahnya tampak tenang seolah mencerminkan kepuasan batin karena telah memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW berjalan di antara para sahabat untuk memastikan keadaan mereka. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah, semua telah kami kumpulkan." Namun Rasulullah mengulangi pertanyaannya dengan nada yang lebih tegas. "Apakah kalian tidak kehilangan seseorang?" Para sahabat mulai saling memandang, merasa ada sesuatu yang penting dalam pertanyaan Rasulullah. Untuk ketiga kalinya, beliau bertanya dan akhirnya berkata, "Tetapi aku kehilangan Julaibib, carilah dia." Para sahabat segera berpencar mencari Julaibib di antara tumpukan jenazah dan reruntuhan medan perang. Akhirnya, mereka menemukannya dalam kondisi yang memilukan namun mulia. Tubuhnya tergeletak dengan luka di sekujur tubuh dikelilingi oleh 7 jasad musuh yang ia kalahkan. Rasulullah SAW mendekati jenazah Julaibib dan dengan tangannya sendiri beliau menggendong tubuh sahabatnya itu. Air mata Rasulullah tampak berlinang, menunjukkan betapa besar cinta dan penghargaan beliau kepada Julaibib. Beliau berkata, "Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya." Rasulullah kemudian memimpin penguburan Julaibib. Beliau sendiri yang menurunkan jasadnya ke liang lahat, membaringkannya dengan penuh hormat dan menimbunnya dengan tanah. Dalam momen itu, Rasulullah berdoa untuk Julaibib, memohon kepada Allah agar menerima pengorbanannya dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Kepergian Julaibib meninggalkan kesedihan mendalam di hati Rasulullah, namun juga banggaan karena ia telah mencapai derajat tertinggi yang dijanjikan Allah kepada para syuhada. Pengorbanan Julaibib adalah cerminan dari ajaran Al-Quran tentang jihad dan keikhlasan. Dalam surah As-Saf ayat 11, Allah berfirman, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Julaibib tidak memiliki harta untuk disumbangkan, tetapi ia memberikan apa yang paling berharga, yaitu jiwanya. Ia memilih meninggalkan kebahagiaan duniawi yang baru saja ia raih demi mengejar ridha Allah. Keputusannya untuk berjihad bukanlah tindakan gegabah, melainkan bukti cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan abadi di surga adalah tujuan akhir yang sesungguhnya. Kematian Julaibib sebagai syahid juga menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak bergantung pada status sosial atau penampilan fisik. Orang yang di dunia dianggap hina justru menjadi rebutan bidadari surga karena ketakwaan dan pengorbanannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah melihat bidadari turun untuk menyambut Julaibib, sebuah penghormatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ini sesuai dengan janji Allah dalam surah Ali Imran ayat 169 hingga 170
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka dari limpahannya. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Karena mereka yakin bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Kisah Julaibib mengajarkan bahwa jihad sejati bukan hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga tentang pengorbanan hati dan jiwa demi kebenaran. Ia meninggalkan dunia dengan kemuliaan yang tidak pernah ia dapatkan selama hidupnya, menjadi teladan bagi umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas keikhlasan hambanya dengan balasan yang jauh lebih baik. Babak kehidupan Julaibib di dunia mungkin telah usai, tetapi warisannya tetap hidup, menginspirasi setiap orang untuk memprioritaskan ridha Allah di atas segalanya. Kematian Julaibib di medan jihad meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Ia bukanlah sahabat yang terkenal karena kekayaan, kekuasaan, atau keturunan mulia seperti beberapa sahabat lainnya. Namun, kisahnya menjadi salah satu yang paling mengharukan dan penuh hikmah, mengingatkan umat Islam bahwa kemuliaan sejati hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menunjukkan penghormatan luar biasa kepadanya, sebuah tanda bahwa Julaibib memiliki tempat istimewa di hati beliau dan di sisi Allah. Setelah Julaibib syahid, sang istri yang ditinggalkannya tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya ternyata membawa keberkahan yang nyata. Wanita saleha ini yang menerima Julaibib dengan ikhlas atas perintah Rasulullah menjadi salah satu orang kaya di kalangan Ansyar. Kekayaan itu bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam ketenangan hati dan kehormatan yang ia dapatkan karena ketaatannya. Ini adalah bukti bahwa janji Allah dalam Al-Quran selalu benar. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kisah Julaibib dan istrinya menjadi cermin dari nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keimanan, ketaatan, dan pengorbanan. Julaibib mengajarkan bahwa seseorang tidak perlu memiliki segalanya di dunia untuk menjadi mulia di sisi Allah. Ia datang ke dunia tanpa apa-apa, hidup dalam kemiskinan dan pengucilan, namun pergi dengan kemuliaan yang abadi. Sementara itu, istrinya menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah, meskipun bertentangan dengan logika duniawi, akan membawa kebaikan yang tak terduga. Warisan Julaibib tidak hanya terletak pada keberaniannya di medan perang, tetapi juga pada sikapnya yang penuh tawakal dan hati. Ketika Rasulullah bertanya 3 kali tentang keinginannya untuk menikah, Julaibib tidak pernah mengeluh atau menyalahkan takdir. Ia menerima kondisinya dengan sabar, sebuah sifat yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali." Julaibib adalah teladan nyata dari kesabaran itu. Ia tidak pernah meratapi nasibnya, tidak pernah iri pada orang lain yang memiliki lebih banyak darinya. Sebaliknya, ia memilih untuk bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepadanya dan menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ketika kesempatan untuk berjihad datang, ia tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya, menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya jauh melebihi cinta pada dunia. Kisah Julaibib juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya memandang sesama dengan mata hati, bukan mata dunia. Masyarakat Madinah pada awalnya memandang rendah Julaibib karena penampilannya dan status sosialnya. Namun, Rasulullah SAW melihat kebaikan dalam dirinya. Ini adalah sebuah pelajaran bahwa penilaian manusia seringkali keliru, sedangkan penilaian Allah selalu adil. Dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.